Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu Bagaskara. Nama saya Giswaria Putra. Nama saya Zaja Fadina. Nama saya Atik Kalian Sabila. Dengan saya Pupa Fiona. Nama saya Rahma Kusna Balen. Nama saya Iqbal. Assalamualaikum Kak. Kami dari mahasiswa GGU ingin memenuhi tugas communication skill yang ingin nanya-nanya tentang yang ada di lantai 5. Sebelumnya boleh perkenalan nama kakak siapa? Nita. Kakak Nita. Iya. Kakak di sini sebagai apa? CS di sini. Oke. Lebih ke koordinator CS. Oh, untuk CS itu tugasnya apa aja Kak? Dia itu membersihkan di area, tapi area masing-masing itu karena tugas CS itu ada beberapa. Di sini kan ada 5 lantai, ada 5 CS. Jadi dia punya tanggung jawab pekerjaan di area dia masing-masing. Untuk petugasnya sendiri di lantai 5 ini apakah khusus gitu? Apa diganti mungkin di rolling gitu? Belum ada settingan rollingan di sini. Sebenarnya sudah ada, cuman kalau di lantai 5 itu kan areanya benar-benar harus bersih banget ya, karena di sini itu lebih ke dosen, para warek, apalagi rektor ada. Jadi nggak bisa sembarangan. Belum CS yang di bawah belum bisa mengerjakan yang di sini itu, karena memang di sini harus benar-benar bersih. Jadi lebih ke yang sudah biasa di lantai 5, dia pegang lantai 5 gitu. Untuk fasilitasnya apakah ada perbedaan lantai 5 dengan yang lainnya? Sama aja sih, sama aja. Setiap lantai itu sama. Terus Cuma- kelebihan dari yang staff apa aja dibanding yang mahasiswa gitu Kak? Oh, kalau yang staff sama aja sih, cuma mungkin kita lebih ke tempat sampah belum ada di setiap semua toilet itu belum ada. Terus kalau boleh tahu ruangan di sini kakak tahu nggak ada berapa gitu ruangan apa aja? Ruangan rektor, ruang yayasan, ini perlu disebutin salah satu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Ruang rektor, ruang yayasan, ruang pantry dosen, ruang para warek ya, warek 1, 2, 3, ruang sektor, ruang meeting rektorat, ruang meeting fakultas, ruang IT, ruang IT atau kelas 24, kelas 25, kelas 26. Terus ada ruang FEB, ruang dosen prodi, terus ruang fakultas sudah tadi ya. Terus toilet dosen, perempuan dan laki-laki, lektur teater 7 dan lektur teater 8. Udah. Kalau untuk lektur nih, lektur bisa dipakai buat mahasiswa nggak? Bisa kalau sudah ada izinnya. Bisa kalau sudah ada izinnya. Izinnya ke? Mungkin lebih ke Pak Ade atau Pak Febi. Jadi kalau ada yang mau pakai ruangan itu harus ada izin terlebih dahulu ke Pak Febi atau ke Pak Ade. Khusus yang lantai 5? Ke semua lantai. Ruangan-ruangan semua lantai harus ada izinnya dulu sih. Ini ya Kak, untuk tadi Kakak tadi sebagai apa Kak? CS. CS. Nah di CS itu ada nggak sih pembinanya gitu Kak? Dari dosen Oh, dari yang mengetuai dari CS kampus JGU. Oh, ada Bu Risma. Dia itu warek JGU warek 2. Dia yang megang CS. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya Kak. Ah. Nah, menurut Kakak ada nggak sih yang perlu disampaikan terkait dengan Tugas mata kami kuliah ini, kami ya. ini yang perlu Diperbaiki kesan. pesan dan kesan dari Kakak gitu. Tapi aku nggak tahu jurusan, jadi aku bingung mau ngasih saran apa. Apa Iya. aja? Nggak mungkin lebih apa ya? Lebih percaya diri mungkin. Lebih percaya diri. Oh iya betul, lebih percaya diri, terus lebih semangat lagi kuliahnya ya. Iya. Terus lebih giat lagi belajarnya. Ya, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Kak atas Ya. waktunya. Selamat siang ya Kak. Ini kami dari mahasiswa semester 1 dari jurusan Communication Skill. Ingin bertanya di sekitaran ruangan ini. Sebelumnya boleh tahu nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Rosiana Dewi. Saya anak magang di sini dari SMKN 1 Depok. Siapa namanya? Rosiana Dewi. Resiana.
Anak PKL. Kenapa? Dari mana? SMKN 1 Depok. Udah lanjut. Kakak yang magang sini apa sih pekerjaan kakak? Kenapa? Yang magang sini kakak apa? Sebagai apa? Pekerjaannya. Pekerjaannya? Bantu dosen kayak menginput pembayaran mahasiswa atau siswi, terus menginput nilai-nilai tugas dari mahasiswa atau siswi, tergantung dosen yang ngasih tugasnya apa. Kalau boleh tahu anak PKL dari SMA kakak berapa sih di sini? Untuk jurusan akuntansi ada 13 orang, untuk jurusan MM ada 5 orang. Sini kalau PKL itu berapa bulan? Kalau dari SMK 1 Depok mengambil cuma 3 bulan lagi. 3 bulan. Jadi kalau di sini tuh apa ya? Masuk setiap Senin sampai Jumat atau ada pergantian? Kalau di departemen ini karena ada 4 orang jadi dibagi 2 orang. Jadi 1 hari masuk, 1 hari libur. Masa baru masuk. Iya. Lagi mah. Udah itu aja. Jadi Ya udah. Itu. kita singkat aja nih. Ya udah. Ya udah, itu aja kak. Makasih atas waktunya. Nah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Oke ya, selamat siang. Perkenalkan, kami itu dari mahasiswa jurusan semester 1 mata kuliah Komskill. Kami ada tugas untuk mewawancarai beberapa narasumber tentang beberapa ruangan yang ada di lantai 5 ini. Perkenalkan, nama saya Ergi Syahrial. Saya Rahmat Pasca Trivalen. Dan kalau boleh tahu nama Oke. Miss. Nama lengkap saya Nora Listiana. Kalian bisa panggil saya Miss Nora. Miss Nora. Oke. Listiana. Iya, Nora Listiana. Iya. Saya di sini home base-nya dosen bisnis digital. Jadi ya lebih ke digital, information technology ataupun information system. Kalau kalian sendiri jurusannya beda-beda ya karena mata kuliah umum ya. Iya, betul. Ada yang jurusan Dari teknik sipil ada. Tapi rata-rata sih anak tekniknya di communication skill itu. Oke, good. Next question. Kalau boleh tahu nih ya Bu, di sini tuh ruangan apa sih Bu? Kalau di sini ini adalah ruang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB. Jadi macam-macam dari jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi, ada jurusan manajemen, jurusan akuntansi, dan juga jurusan bisnis digital. Dosen-dosennya ada di sini. Jadi kalau misalnya butuh dosen yang dari Fakultas FEB, ruangannya di sini. Berarti perbedaannya dari ruangan dosen yang pertama itu apa tuh Bu? Kalau ruangan yang satunya itu cukup besar ya, itu Fakultas Teknologi Informatika, FTIK ya, sama farmasi. Nah jadi karena kita kan dari ITKJ ya sebelumnya, kemudian baru sekarang yang JGU, Jakarta Global University, baru sekarang yang lebih kayak dulu kan cuman ITKJ Institut Teknologi khusus FTIK, jadi memang FTIK lebih besar karena lebih pertama. Nah sekarang karena udah jadi Jakarta Global University, makanya ada Fakultas Ekonomi Bisnis, ada farmasi juga. Nah cuman karena FTIK lebih besar karena dia yang pertama dan juga lebih banyak ya. Nah seputar ruangan ini nih Bu, fasilitas yang ada di sini apa aja sih Bu?
Kalau di sini fasilitasnya. Fasilitas. Kalau untuk ruang dosen ya standar aja, kita butuh meja buat dosen, terus dokumen-dokumen buat nyimpen berkas gitu aja. Kalau misalnya yang lain kan kebutuhan dosen-dosen tertentu, misal saya bisnis digital kan butuh ruangan komputer, tentunya ya di lab komputer nanti. Fasilitas standar aja. Standar. Dan misalkan tadi saya lihat kan ya Bu, ada anak-anak PKL gitu Bu. Tuh dia di sini ditugaskan untuk apa sih Bu? Anak PKL setiap fakultas sebenarnya punya. Kalau di ekonomi bisnis juga sama pekerjaannya, membantu menyelesaikan tugas dosen tertentu, karena kan mereka latihan juga kan sesuai dengan jurusannya masing-masing di SMK atau SMA. Kalau misalnya bagian administrasi jurusannya berarti dia menyelesaikan administrasi dosen-dosen gitu sih. Kalau komputer berarti membantu dosen untuk di komputer lah ya, gitu. Misalkan di ruangan ini Bu, misalkan ada kekurangan nih Bu, itu apa sih Bu kekurangannya misalkan? Kalau kekurangan, saya rasa cukup untuk fasilitas dosen ya. Udah itu aja Cukup sih ya? ya, cukup aja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan ruangan rektor nih Bu ya. Saya kalau lihat itu kayak harus mempunyai PIN tersendiri buat masuk ruangan situ tuh Bu. Itu sebenarnya mahasiswa boleh masuk ke ruangan rektor nggak sih Bu? Ya. Kalau untuk rektorat itu private room, karena kan yang top manajemen di lingkungan Jakarta University. Untuk ruang dosen juga kan terbatas ya, kadang kalian harus izin juga kalau untuk masuk. Kalau pintar sih itu sih kekurangan kita, khusus untuk mahasiswa itu belum disediakan ya, karena memang kita sediakan fasilitas di bawah itu ada toko fotokopi ya, yang di bawah yang dekat ATM. Jadi kalian kalau misalnya mau fotokopi atau ngeprint itu di tempat tersebut, tapi berbayar ya, nggak gratis, nggak free, kecuali kalau misal berhubungan dengan UKM ya, UKM kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan institusi, mungkin bisa dibantu dengan dosen yang membimbing UKM atau membina UKM tersebut gitu. Untuk dosen nih Bu, misalkan dosen ini kan ada banyak ya Bu, cukup nggak sih Bu ruangan ini dengan ruangan 1, ruangan 2 itu untuk dosen? Iya, karena udah disesuaikan ya fakultas ekonominya segini, karena seperti yang saya bilang, karena baru ya. Kalau FT kan udah lama, kalau yang ini juga jadi dosennya juga masih ya cukup lah untuk sesuai ruangan ya. Mungkin kalau misalnya lebih banyak lagi, mungkin nanti akan disesuaikan juga sama pihak ini manajemennya. Sebagai penutup nih Bu, apa sih Bu pesan-pesan Ibu terhadap tugas kami ini Bu? Kayak misalkan tugas mata kuliah Komskill, pesan-kesan Ibu seperti apa? Ya, untuk kelompok ini saya rasa cukup baik untuk komunikasinya juga ya, untuk cara kamu interview juga cukup baik. Lumayan, semoga nilainya bagus ya Bu Aul. Cuman ya lebih ditingkatkan lagi seperti persiapan yang saya bilang tadi. Kalau misalnya jadi reporter itu harus skrip, harus siap, udah di print. Terus ya untuk penyampaian kalimat-kalimat dan pertanyaan juga udah di ini, tapi ya udah ini sih tadi, cuma lebih dilatih lagi aja. Ya, saya harap teman-teman yang lain juga sudah bisa ya kayak gini ya, karena ini diwakilin aja kan. Semoga nilai communication skill kalian bagus lah, minimal B dan semoga A ya. Ya. Mungkin saya bisa menambahin dikit ya, karena kurang satu. Apa pertanyaannya? Ini di ruangan ini ada ruangan lain nggak Bu? Cuman ini aja. Kalau ruangan, ya tadi kan saya belum jelaskan juga ya. Kalau di ruangan fakultas itu biasanya ada ruangan dekan, itu kepala dari semua prodi ya. Terus ada
kepala jurusan juga. Cuman kalau ruangan dekan itu khusus di sini. Kalau untuk kepala jurusan ya biar bisa komunikasi langsung dengan dosen-dosen tertentu ya disamakan itu aja sih ruangannya. Karena ya beginilah kalau fakultas FEB ini ya. Ada ruangan khusus gitu? Ruangan dekan aja, ruangan khususnya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Mungkin itu aja Bu Itu aja. pertanyaan dari Iya. kita. Terima kasih Bu untuk waktunya, untuk keluangan waktunya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat siang Bu. Oke, selamat siang. Ya. Saya mengajar teknik informatika. Untuk di ruangan ini bertugas berapa? Kalau di ruangan ini juga kan kamu dosen. Cuma kalau untuk jabatan lainnya saya juga staf administrasi. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan saya, kenapa di ruangan ITIC. pertanyaan saya kenapa di ruangan ini disebut AR2? Kalau itu tergantung dari penamaan dari manajemennya sih. Ya tapi yang kita tahu di sini ya ada nama ruangannya ruang dosen. Apakah ibu tahu kepanjangan AR itu apa ya? Enggak. Kalau lebih tahunya mungkin bisa ke Pak Febi. Oke, terima kasih. Untuk keperluan apa mahasiswa ke ruangan ini ya Bu? Biasanya ada konsultasi terkait ARS, kemudian bimbingan, kemudian ada kayak mahasiswa UKM yang mungkin pengalaman bimbingannya, lebih ke konsultasi sih biasanya kalau di sini. Oke. Adapun fasilitas di ruangan ini terdiri dari apa saja ya Bu? Kalau fasilitas standar sih ya, kita ada AC, kemudian ada meja dan kursi kerja, lalu ada printer, ada pantry juga. Sebenarnya yang ibu tahu di sini berapa banyak dosen yang di ruangan ini? Dosen di sini lumayan banyak sih, tasbihnya kan disebutkan. Boleh tahu? Ya pasti kalau untuk kepala jurusan aja itu kita ada kepala jurusan dari teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, kemudian ada ketua LPM. Nah sisanya itu juga ada dari farmasi, kemudian ada dari dosen-dosen dari jurusan tersebut. Mungkin kira-kira 15 sampai 20 orang lah kalau semua kuliah. Ada yang tahu. Ini pertanyaan mau udah Bu? Tadi di sini saya lihat ada siswa PKL gitu ya Bu. Di sini untuk tugas-tugas dari siswa PKL itu apa aja ya Bu? Kalau tugas sekolah itu berdasarkan dari bagian departemen terkait. Jadi kalau misalnya departemennya dari FDIC itu mereka nanti akan diminta untuk membuat sebuah program, membuat sistem, gitu. Nah, sisanya itu balik lagi mereka dari tugasnya harus ke departemen mana. Oh iya, menurut ibu kelebihan ruangan ini dibanding ruangan lain apa ya? Kelebihan kayaknya sama aja deh. Cuman mungkin kalau misalnya kayak antara ruang dosen ini sama ruang dosen sebelah, mungkin kita umumnya kan ada PNP, jadi PNP-nya sentral. Nah ini pertanyaan terakhir ya Bu. Sebagai penutup, apakah ada pesan-pesan yang ingin ibu sampaikan terkait dengan mata kuliah yang sedang kami penuhi ini Bu? Mungkin karena itu terkait dengan communication skill lah ya. Jadi mungkin saya harapkan teman-teman untuk lebih mengasah lagi kemampuan untuk berkomunikasinya. Bukan cuma antar teman-teman aja, tapi kan juga untuk dosennya maupun ke orang-orang yang kantin atau gimana. Soalnya kan communication skill itu kan juga berfungsi dan sangat berpengaruh untuk teman-teman cari kerja. Baik Ibu, terima kasih. Baik itu aja Bu pertanyaannya ya Bu. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami dari jurusan teknik untuk memenuhi mata kuliah dari communication skill. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bayu Bagaskara dari jurusan teknik Pak. Saya izin bertanya sama Bapak, mungkin sekitaran dari lantai ini ya Pak. Pertama-tama, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak?
Nama saya Aknemas Yusuf Islami. Oh. Biasa dipanggil Sir Agi kalau sini. Oke, Sir Agi ya kak. Nah ini Sir Agi, saya mau nanya, di sini Sir Agi sebagai dosen apa ya? Saya dosen di sini kalau home base-nya itu akuntansi. Ah. Home base-nya di D3 akuntansi. Cuman lebih banyak ngajarin mata kuliah umum di sini. Jadi teknik, farmasi, sama FEB kadang mata kuliah umumnya saya ngajar. Iya. Selanjutnya di sini Bapak ruangannya di mana ya Pak kalau boleh tahu? Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh berarti di ruangan AR2 ya Pak? Iya. Selanjutnya ya apa sih yang Bapak ketahui tentang lantai 5 di sini ya Pak? Oh, tentang lantai 5. Lantai 5 itu pertama tempatnya dosen. Ya, dosen ada terbagi dari FT, farmasi, FEB ya. Terus di sini ada rektorat juga, di sini ada tempat warek, sekretaris, dan rektor, dan ada tempat yayasan juga. Terus ada toilet 2 di situ, ada tempat office boy juga di situ, ya OB. Terus ada lift juga lantai 5. Oke. Oh ya Pak, kalau seandainya ada mahasiswa nih yang berkepentingan sama Bapak, itu cara hubunginnya gimana Pak? Oke. Kalau dengan saya biasanya itu kontekan dulu ya, mau ketemunya di mana gitu ya. Karena saya orangnya cukup fleksibel, kadang nggak cuma level 5, kadang kami ketemu di library. Iya. Itu kontekan dulu by WhatsApp gitu ya. Kalau enggak saya gampang aja datang aja ke ruangan FEB. Oh iya nih Pak, ada nih kan di ruangan ini tuh ada yang itu dilarang masuk dengan alasan apapun gitu ya, di ruang staff yang ditulisan itu. Nah itu kalau mahasiswa nih ada yang mau masuk itu gimana caranya gitu, apa harus dihubungi dulu ya Pak? Oh iya, jadi ada aturan ya khususnya itu apa bagian FTIK ini ya. Kalau kayak FEB kan dia dari depan udah kelihatan tempat dosen gitu ya. Kalau sini harus janjian dulu nih dengan dosennya. Nanti nunggu di bagian depan, nanti dosennya yang keluar. Oke. Oh iya Pak, di sini kan ada tuh. Di sini tadi kan khusus FEB. Di sini teknik. Kalau untuk dosen yang khususnya untuk yang kesehatan gitu Pak, itu di mana yang untuk farmasi gitu? Untuk farmasi sama. Jadi kalau masuk ke sisi bagian lantai 5 gitu ya. Begitu masuk sebelah kanan itu lebih ke dosen-dosen FTIK. Sebelah kiri itu lebih ke farmasi. Oke, baik Pak. Nah, nggak apa-apa lagi ya Pak. Ini saya tertarik nih Pak sama ruangan rektor. Di situ kan ada nih pin-pin gitu buat masuk gitu. Itu khusus dosen-dosen aja gitu yang ke ruang rektor. Apa kalau kita misalkan ada kepentingan gitu gimana caranya Pak? Oh iya, itu ibarat itu kan kalau tamu-tamu banyak masuknya ke sana ya. Jadi kalau banyak lalu lalang kan jadi gak enak juga sama tamu gitu ya. Karena kan tamu-tamu rektorat biasanya kan ada jadi direktur apa gitu. Rasanya agak nggak etis lah kalau di tempat lalu lalang semuanya. Kalau bisa kan menunjukkan tempat eksklusif. Jadi kalau kita tahu gitu ya, harus ada tempat eksklusif khusus supaya tamu itu bisa nyaman. Oke. Oh iya nih Pak, selanjutnya nih kan saya lihat ini ada anak-anak PKL gitu ya Pak. Itu tugas-tugas mereka di sini apa aja gitu ya Pak? Tergantung departemennya. Tergantung departemennya ya. Ada yang kayak saya itu ada satu orang anak magang saya minta, karena saya bagian communication and collaboration ya, bagian kerjasama, saya minta dia kayak rekap MOU ya. Sekalian dia juga belajar tentang administrasi gitu ya, rekap tentang MOU yang ada dengan kebutuhan departemen. Oke. Nah ini Pak ada lagi nih, kan saya lihat nih kan baik dari lantai 5 atau lantai apa itu kan masih sepi, masih kosong gitu ya Pak. Apa emang kelasnya belum dibuka gitu apa gimana Pak? Lantai 5 ini kan tempat dosen ya. Tempatnya dosen dan staff. Ya. Jadi ya wajar sih masih kayak gini ya, sepi. Oke. Baik Pak, ada ini pertanyaan terakhir ya Pak. Boleh. Menurut Bapak siapa sih pesan dan kesan untuk tugas kami ini, atau kalau ada kekurangan maksudnya apa sih yang perlu diperbaiki gitu ya Pak? Yang jelas mahasiswa itu lakukan banyak hal ya. Karena tugas mahasiswa itu ada belajar. Yang namanya belajar otomatis dia adalah pelajar. Jadi lakukan banyak hal, kalau salah ya wajar, namanya juga belajar. Iya Pak. Yang salah itu udah nggak mau belajar dan nggak mau melakukan banyak hal, tapi cuma bisa komplain gitu. Jadi kalau ada masalah gitu ya, biasakanlah untuk menjadi pelita di dalam kegelapan. Jangan cuman mengutuk kegelapan. Jadi berusahalah untuk menjadi pelita dalam kegelapan gitu ya. Minimum hidupkan lilin lah, jadi ada cahaya, jangan cuma bisa menutup kegelapan gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik, itu aja ya Pak dari kami. Kalau ada salah kami mohon maaf ya Pak.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.